Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Laksamana Zulfikar, NPM 86. Yang kedua, Hafiz Sofyan, NPM 138. Yang ketiga, Andika Thorik, NPM 209. Yang keempat, Ananda Riana, NPM 228. Akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Pokok-pokok akuntansi keuangan daerah. Definisi akuntansi keuangan daerah dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pelaporan keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan dilaksanakan dengan standar akuntansi pemerintah. Dari definisi di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, transaksi yang diidentifikasi, diukur, dicatat, dan dilaporkan adalah transaksi mengakibatkan terjadinya perubahan posisi keuangan dari entitas pelaporan keuangan daerah. Proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 6 ekonomi lazim disebut dengan siklus akuntansi. Yang kedua, entitas pelaporan keuangan daerah adalah satuan kerja perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah. Yang ketiga, para pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat, DPRD, lembaga pengawasan, kreditor, dan manajemen, dan aparat pemerintah daerah atau pusat. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah adalah kaidah, prinsip, asas akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar yang selama ini diterapkan sebagian besar mengacu pada Kemendagri nomor 29 tahun 2002 dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku di dunia internasional. Yang pertama, asas kas atau cash basis. Yang kedua, pendapatan daerah diakui saat penerimaan kas daerah diterima oleh kas daerah dalam tahun anggaran tertentu. Sebaliknya, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas daerah. Yang ketiga, asas bruto. Yang keempat, asas universalitas. Yang kelima, nilai historis. Lalu selanjutnya sistem akuntansi SKPD. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan keuangan daerah, hal ini menandakan bahwa sistem akuntansi yang digunakan yaitu sistem akuntansi desentralisasi. Nah, sistem akuntansi desentralisasi ini adalah sistem akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, bukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Namun berdasarkan apa yang terjadi saat ini, sistem akuntansi ini belum diimplementasikan dengan baik oleh Pemda di SKPD.
Sistem pencatatan dan dasar akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, sistem pencatatan akuntansi. Akuntansi keuangan daerah merupakan sistem pencatatan double entry, yaitu setiap transaksi keuangan dicatat pada dua perkiraan atau rekening secara berlawanan, yaitu satu rekening dicatat pada sisi debit dan rekening lainnya dicatat di sisi kredit. Pendebitan dan pengkreditan suatu rekening berpedoman pada keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi keuangan pemerintah sebagai berikut. Aktiva ditambah belanja sama dengan hutang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Setiap transaksi keuangan yang melibatkan terjadinya perubahan pada suatu rekening otomatis akan berpengaruh pada rekening lain yang terkait. Cara mencatat penambahan dan pengurangan setiap rekening disebut aturan penjurnalan atau jurnal standar. Yang kedua, dasar akuntansi. Dasar akuntansi atau juga disebut basis akuntansi adalah dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu transaksi ekonomi atau keuangan. Seperti yang diketahui, basis atau dasar akuntansi terdiri dari yang pertama dasar kas, yang kedua dasar aktual, yang ketiga dasar kas modifikasian. Selanjutnya, pembaruan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya reformasi atau pembaruan di dalam sistem penanggulangan keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah atau yang disebut Makuda, yang diterapkan sejak 1981 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 99. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut, diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Pembaruan di dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini jelas perlu didukung adanya suatu standar akuntansi pemerintahan yang akan menjadi payung bagi pemerintah daerah di dalam penyusunan laporan keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan dapat memiliki kualitas daya banding. Kemudian pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai asosiasi profesi pembentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, standar akuntansi pemerintah yang dihasilkan oleh Komite Standar diberlakukan setelah meminta pertimbangan BPK dan akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada tanggal 13 Juni 2005, KSAP berhasil menyusun standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan daerah hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diuraikan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yaitu pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah tersebut. Ketentuan yang ada mengharuskan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPRD dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sejak awal tahun 2002, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada pedoman SAKD hasil tim Pokja Surat Keterangan Menteri Keuangan 355/2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 29/2002. Walaupun sebagian besar belum mengacu kepada standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan, hal ini merupakan tonggak sejarah bukan saja bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintah Indonesia.
Dengan adanya neraca tersebut, maka laporan pertanggungjawaban keuangan daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel pada publik. Selanjutnya, struktur dan bentuk LKPD. D. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Sehubungan dengan hal itu, laporan keuangan yang disusun meliputi beberapa komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas atau LAK,